Siapa orang yang menjaga sholat 5 waktu di awal waktu, ngerjainnya di awal, maka orang itu dikasih kemuliaan oleh Allah 5. Yang pertama, dihilangkan kesusahan hidupnya. 2, dihilangkan siksa kubur. Di kuburnya orang disiksa. 3, buku catatan amalnya di akhirat nanti dikasih lewat tangan kanan. 4, dia lewat di jembatan akhirat kayak kilat. 5, dia masuk surga tanpa kena periksa. Boleh kita menunda sholat dari awal waktu walaupun kita nggak ngapa-ngapa, apatah lagi kalau kita ada uzur. Tapi catatannya kudu janji, kayak di tol biar gampang. Di tol denger tuh samping tol adzan, Allah Akbar, direm aja. Gue mau sholat, janji kayaknya jam 1 nyampe rest area, saya sholat jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wal afdalu ta'jilus salati fi awwali waqtiha. Wal afdalu, adapun yang paling afdolnya, yaitu menyegerakan salat fi awwali waqtiha, pada awal waktunya salat. Wa yajuzu ta'khiruha an awwalil waqti, dan boleh. Sudah ketemu Saduna? Ada bab salat ya masih. Wa yajuzu ta'khiruha, dan boleh oleh menunda salat an awalil waktu, dari awal waktu, walau bila udrin, sekalipun menundanya tanpa ada udzur. Bisyarti an ya'zama ala fi'liha qabla khurujil waqti, dengan syarat bahwa berjanji ia atas mengerjakan salat sebelum keluarnya waktunya salat. Wa mislu salati fi dzalika baqiyatul furudil muwassa'ati kal haji, dan seperti salat pada yang demikian itu boleh ditunda, yaitu setinggalnya ibadah-ibadah wajib yang diluaskan waktunya. Kal haji, contohnya seperti haji. Wallahu a'lam bissawab. Kita bedah. Saudara-saudara sekalian, sesudah kita mengetahui bahwa salat yang 5 waktu ini ada waktu yang ditentukan oleh agama. Kita udah mengkaji kapan mula dhuhur, kapan habisnya dhuhur, kapan mula-mula asar, kapan habisnya asar, kapan mula-mula maghrib, kapan habisnya maghrib, kapan mula-mula isya, kapan habisnya isya, kapan mula-mula subuh, kapan habisnya waktu subuh. Sudah kita pelajari semua itu, sehingga kita maklumi bersama bahwa sholat yang 5 waktu ini adalah waktunya luas. Dari aturan yang ditentukan bisa dilihat di kalender itu, kapan dhuhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya, kapan subuh. Habis subuh biasanya kapan terbit matahari sebagai batas akhir waktu subuh untuk adaan. Sehingga dengan kita tahu waktunya itu, saudara, sah mengerjakan sholat
di waktu jam berapa aja dari waktu yang ditentukan. Jam berapa aja. Yang penting pada waktu yang ada. Begitu. Meski begitu, ini ngaji kita. Yang pertama, wal afdolu ta'jilus sholati fi awali waktiha. Yang paling utama, paling afdol, sholat itu dikerjakan di awal waktu. Itu paling tinggi ganjarannya. Dari mana dalilnya? Bahwa sholat itu yang paling afdol di awal waktu. Di dalam Mu'jam At-Tabarani, Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis daripada sahabat Nabi Ummu Farwah radhiyallahu ta'ala anha. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala ta'jilus salat li awwali waktiha. Kata Nabi, amalan yang paling afdal, yang paling utama, paling tinggi nilainya di mata Allah adalah menyegerakan mengerjakan solat pada permulaan masuknya waktu solat. Pada awal waktu. Itu amalan yang paling tinggi. Sampai-sampai dalam hadis yang lain, Imam Dailami riwayatkan di dalam kitabnya Musnad Al-Firdaus dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kata Sayyidina Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul waqtil awal 'alal akhir ka fadlid dunya 'alal akhirah. Keutamaan awal waktu solat, artinya solat yang dikerjakan di awal waktu dibanding dikerjakan di akhir waktu, itu seperti keutamaan akhirat dibanding dunia. Artinya enggak ada tandingannya. Paling utamanya, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalul waqti ridwanullah wal waqtul akhir afullah. Kata Nabi, awal waktu bila dia solat ngerjain awal waktu, dia dapat ridha Allah. Bila di akhir waktu, dia mendapatkan maafnya Allah. Bila di pertengahan, dia dapat rahmat Allah, ridho, rahmat, maaf. Biar gampang, senang, ridho tuh senang, rahmat tuh dikasihani Allah, terakhir dimaafin sama Allah. Jadi tinggal pilih tinggian ridho dibanding rahmat dibanding maaf. Begini saudara, kita punya perusahaan, punya toko. Karyawan kita masuk toko jam berapa biasanya? Jam 8. Baik. Ini karyawan tengah 8 udah duduk di pintu gerbang. Tengah 8. Padahal masuk jam 8. Udah tengah 8 dia duduk aja di situ. Ini karyawan model begini, karyawan apa namanya?
teladan. Kita sebagai majikan demen apa kagak model begini nih? Kenapa kita demen? Hah? Rajin. Kalau kita demen, kira-kira kita kasih bonus kah? Kasih. Kenapa? Demen kita. Allah begitu tuh. Allah. Maghrib jam 6, tangan 6 udah nongkrong di Al-Muflihun. Tangan 6. Allah demen banget tuh. Tangan 6 kayak begitu. Tangan 6. Jadi setengah jam sebelumnya udah duduk dia di masjid. Dohor jam 12, tengah 12 dia udah nongkrong dia. Asar jam 3 umpama, tengah 3 udah nongkrong. Itu Allah demen banget tuh sama hamba kayak model begitu. Namanya hamba teladan. Namanya. Ini hamba teladan nih, yang model begini. Maka biasanya di masjid tuh dikasih beduk zaman dulu. Sekarang masih ada apa kagak tuh ya? Udah nggak ada. Ada beduk. Apa tuh beduk? Itu maksudnya filsafat. Beduk itu buat apa? Buat nyiriin. Ente jangan kayak beduk. Beduk itu akan bunyi kalau apa? Kalau apa? Kalau dipukul. Kalau dipukul baru bunyi. Itu beduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya dipukul baru. Gua dohor. Ini beduk namanya. Nunggu dipukul dulu baru ngerjain. Nunggu adzan dulu baru ke masjid. Ada nggak yang model begitu? Oh nggak ada, alhamdulillah. Ini teladan semua berarti. Itu luar biasa yang kayak begitu. Tuh begitu, namanya teladan. Maka saudara, siapa orang yang sholat 5 waktu di awal waktu, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan 5. Jadi man hafadha ala sholawatil maktubati fi awali waktiha akramahullahu ta'ala bi khamsi karamat. Siapa orang yang menjaga sholat 5 waktu di awal waktu, ngerjainnya di awal, maka orang itu dikasih kemuliaan oleh Allah 5 kemuliaan. Yang pertama, yurfa'u anhu dhiqul 'aishi. Dihilangkan kesusahan hidupnya. Kalau kita hidup ini susah, mumet, bosen, jenuh, oleng, depresi, apalagi dah tuh, stres. Itu kalau pengen hilang semua itu gampang. Sholatlah di awal waktu. Sebab satu di antara kemuliaan sholat di awal waktu, yurfa'u anhu dhiqul 'aishi. Allah hilangkan, Allah angkat, diangkat tuh dihilangin dari orang tersebut kepicikan kehidupan, nggak ngalamin susah hidup. Jadi kalau kita ngalamin susah hidup, bokeh segala macam, ekonomi morat marit, pastikan sholatnya morat marit. Begitu aja rumusnya. Jangan nyalain Allah. Tuhan bagaimana sih? Gue udah sholat. Tuhan mulu yang salah. Kayak kita bosnya. Ya Allah. Ini orang gak bener yang kayak begini. Allah disalahin mulu sama dia. Kayak dia paling benernya aja. Begitu, emang udah zaman akhir orang bisanya nyalain mulu. Begitu. Ya Allah, di mana-mana juga tesis tuh menyelesaikan masalah yang rumit jadi gampang. Bukan masalah yang gampang jadi rumit. Gitu. Ini mah bukan menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah dan kegaduhan. Ini bukan tesis nih. Kalau begitu Musa Dali. Benar enggak? Begitu. Di mana-mana tesis itu mengurai, ini ada problem, ini solusinya begini. Tuh begitu. Bukan bikin gaduh. Itu begitu, itu namanya tesis.
Jadi faedahnya Allah hilangkan kita orang kesusahan hidup. Enggak susah. Jadi kalau saudara ada orang susah hidup, lu sholat awal waktu 40 hari. Jangan putus. Lihat grafik ekonominya. Kalau nggak mau pengen wirid-wirid, gue mau gak sama wiridan. Oga, baik, sholat aja. Yang penting tengah 6 udah di masjid, nongkrong. Ibarat maghrib, begitu. Dohor tengah 12 sudah nongkrong. Mau kemana? Ini bos, bentar lagi mau manggil. Jangan sampai nunggu dipanggil dulu. Big boss masalahnya ini. Yang ngasih oksigen, ngasih hidup, ngasih nyawa. Nah, ini hebat. Yang kayak begini nih. 2. Yurfa'u anhu adzabul qabr. Dihilangkan siksa kubur. Di kuburnya orang disiksa. Orang yang sholat awal waktu enggak ngalamin disiksa kubur. Udah ada tulisannya, bebas dari siksa kubur yang sholatnya awal waktu. Itu mau ditegur sama bininya, bang, udah adzan, berisik amat, baru juga adzan, belum qomat. Begitu. Mana yang kayak begitu tuh ngaji juga lagi orangnya. Oh enggak, itu nuduh tuh, nuduh, enggak bener tuh. Yang kayak gitu tuh, nuduh, enggak. Ini mah orang rajin semuanya lah. Kalau dilihat dari wajahnya ini kan ahli ibadah ini semuanya. Begitu, begitu. Orang bininya aja ngaji tuh, yang lakinya lagi ngaji kan bagus. Dihilangkan azab kubur. Azab kubur ini ngeri. Sampai Nabi itu sebelum salam sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Saking ngerinya azab kubur. Tuhan jangan sampai saya disiksa di kubur. Tapi orang yang sholat awal waktu dihilangin. 3. Wa yu'ta kitabahu biyamini. Buku catatan amalnya di akhirat nanti dikasih lewat tangan kanan. Jadi di akhirat nanti itu bangkit dari kubur, digiring ke padang mahsyar, diem di situ diri 3000 tahun, namanya alam mauqif. Habis itu ada syafaatul udma. Habis itu baru buku catatan amal berterbangan dari umur 15 tahun, dari balik sampai mati. Yang pegangnya pakai tangan kanan surga tanpa mampir ke neraka. Kalau pegangnya tangan kiri, ngambilnya surga, mampir dulu ke neraka. Kalau tangan kiri, surga tapi mampir dulu ke neraka. Kalau lewat punggung, neraka, kagak ngalamin surga sampai kapanpun. Orang yang sholat di awal waktu, dia akan diberikan buku catatan amalnya lewat tangan kanan. Maknanya surga tanpa perlu nyicipin neraka. Jangan dipengeni neraka, biar kata hotelnya kagak enak. Biar kata hotel, jangan. Kalau surga boleh pengenin biar kata emperannya enak. Surga tuh, emperannya. Tuh begitu. Ayat ketiga. Keempat, wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatif. Dia lewat di jembatan akhirat kayak kilat. Artinya jalan kecepatannya cahaya. Itu yang namanya jembatan akhirat, normalnya 3000 tahun. Biar kita tahu, naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun, baru surga. 3000 kudu jalan. Kecil, tajam. Adaku minasya'rati, lebih halus dari rambut kata Nabi. Wa ahadu minasayf, lebih tajam daripada pedang. Enggak ada pegangan. Apa pegangan kaki yang nempelnya ini, relnya ini. Ini rel nih. Biar nempel. Sholat awal waktu. Kayak kilat. Wus, wos, wus. Oh iya, udah wos aja. Begitu. Begitu. Kayak kilat. Kok bisa kayak kilat? Karena dia sama Allahnya kayak kilat. Buru-buru.
Itu kayak begitu. Kelima, wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Dia masuk surga tanpa kena periksa. Udah surga ayah, VVIP, nggak pakai ngantri. Orang yang sholat waktu itu. Makanya kata kitab kita, yang paling afdol sholat itu dikerjakan di awal waktu. Al-waktu. Sebagaimana Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, "Sa'altu Rasulullah ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling tinggi di mata Allah? Faqala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, as-salatu awwala waqtiha. Yang paling afdal adalah salat di permulaan waktu. Dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 238 Allah menyatakan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Kata Imam Syafi'i, apa ini mananya hafidhu? Jaga tuh sholat. Mananya menjaga tuh adalah menyegerakan sholat pada awal waktu. Pada awal waktu. Itu begitu. Ini ganjaran yang sangat besar. Prinsipnya, saudara harus pahami antara sholat awal waktu sama tepat waktu. Ini kudu bisa bedain. Mana tepat waktu, mana awal waktu. Saya mau tanya dulu. Ada orang sholat dohor jam 2. Kira-kira tepat waktu enggak? Hah? Hah? Tepat. Tepat. Tengah 3 sholat dohor. Tepat waktu enggak? Oh tepat. Tepat itu sama dengan masih. Tepat bukan awal. Lihat tuh, bayar pajak tepat pada waktunya. Itu tepat pada waktu itu bukan awal waktu. Artinya sholatlah tepat waktu. Artinya tepat pada waktunya. Waktunya udah kita bedah tuh, biar gampang, dohor jam 12 sampai jam 3, begitu. Antara itulah namanya tepat waktu. Kayak bayar telepon, kayak bayar listrik, tanggal 5 sampai tanggal 20, di antara itu namanya tepat waktu. Kalau tanggal 5 awal waktu namanya. Begitu, awal waktu. Itu begitu. Oleh karena sholat ini ada waktunya yang luas. Luas namanya wujuban muwassa'an. Ada wujuban mudayyaqan. Ada wajib yang sempit waktunya, ada wajib yang luas waktunya. Sholat 5 waktu ini termasuk wujuban muwassa'an. Sehingga wa yajuzu ta'khiruha. Boleh saja menunda sholat sampai menjelang akhir waktu, enggak apa-apa. Sholat dohor jam tengah 3 boleh. Dosa kagak. Orang nganggur kok duduk aja di gardu. Kongres, kongko-kongko ora beres. Apa namanya? Kongres. Enggak ngapa-ngapa. Boleh sholat dohor tengah 3, boleh. Ingat, catatannya pada waktu awal masuk janji. Gua sholat jam sekian. Begitu. Itu aja. Jadi bila orang mengerjakan sholat tidak di awal waktu, opsinya 2. Bila orang mengerjakan sholat tidak di awal waktu, agama memberikan opsi 2. Dengan masuk waktu sholat. Pertama, kerjakan di awal waktu. Kedua, janji mengerjakan sholat masih pada waktunya. Ini biar enggak dosa. Janji. Enggak apa-apa, saudara. Islam tuh luas. Boleh tuh kagak dosa. Ini contoh-contoh. Saudara lagi dohor, betulin akuarium ikan ini yang kecil tuh apa namanya? Oh ya, cupang.
Ganjung Pak. Masih nggak tuh? Oh masih. Kata kita ini baru rapih jam 2. Saya sholat dohornya jam 2 aja. Itu nggak apa-apa. Enggak dosa. Jam 2 masih waktu dohor. Artinya begini nih. Kenapa syaratnya harus janji? Namanya disebut bahasa Arabnya azmun khas. Nanti nih abis ini azmun am, tapi nggak malam hari ini saya bedahnya. Azmun khas, janji khusus. Kata kita, kayaknya nih kandang ayam nih rapi lah tengah 2. Saya sholat dohornya tengah 2 aja. Pasang di hati kayak begitu. Tengah 2 sholat dohor. Untuk apa ini janji? Janji ini untuk tidak dosa. Janji ini menghindari dosa. Andai apa? Andai mati sebelum jam 2. Kalau jam 2 tadi ya contohnya. Tengah 2 atau jam 2 tadi itu. Jam 2 ada contohnya biar gampang. Betulin kandang ayam ini rapi jam 2. Saya janji sholat dohor jam 2. Ternyata jam 1 lagi getok-getok. Kena jempol tangannya. Mati. Kegetok sendiri. Mati jam 1. Ini bagaimana mati jam 1 nih belum sholat dohor? Su'ul khotimah apa husnul khotimah? Ini yang rumus. Husnul khotimah. Diperiksa sama Allah. Ente ini terakhirnya belum sholat nih. Mati jam 1 ente. Di akhirat kan mula-mula yang dihisab sholat. Ente belum sholat. Ya Rob, kan saya udah janji mau sholat dohor jam 2. Ngapa kau cabut dulu sebelum jam 2? Oh ya udah dah, dimaafin. Tuh begitu tuh. Ini penting. Jangan sampai kita mati su'ul khotimah. Los, datang waktu sholat nggak ada pikiran apa-apa. Bahaya. Contoh, ini dohor baru jam 12. Di hati kita nggak ada pikiran mau sholat jam berapa. Nggak ada. Biasa aja. Nggak ada pikiran mau sholat tengah 1, mau sholat jam 1 kurang seperempat, jam 1, jam 2, nggak ada. Baru tengah 1 mati kita. Su'ul khotimah. Padahal tukang ngaji. Kenapa? Belum sholat dohor matinya. Tapi tengah 1 karena dia nggak ada niat. Los, niatin dong. Saya mau niat sholat dohor jam 1. Tengah 1 mati, nggak apa-apa. Ini pentingnya niat, ini biar husnul khotimah. Janji nih janji. Jangan nggak pasang janji. Ini penting janji ini. Orang banyak sembarangin urusan janji ini. Janji sama Allah disebut azmun khas. Khas. Karena itu boleh kita menunda sholat dari awal waktu walaupun kita nggak ngapa-ngapa. Artinya nggak ada tugas yang paling pokok begitu. Apatah lagi kalau kita ada uzur. Ada uzur. Nggak apa-apa. Begitu. Tapi catatannya kudu janji. Kayak di tol biar gampang. Di tol. Dengar tuh samping tol adzan, Allahu Akbar. Saudara jangan sampai kadang orang baru masuk Islam. Allahu Akbar samping tol. Ngik. Direm aja. Gue mau sholat, tabrakan. Jangan begitu. Islam bukan kayak begitu. Janji. Kayaknya jam 1 nyampe rest area. Saya sholat jam 1. Begitu. Islam nggak kaku. Kalau ada uzur dari awal waktu, bagaimana? Apatah lagi sholat ditunda lebih tinggi dari awal waktu. Kalau ada uzur. Contoh. Kita dokter ngebedah pasien lahiran sesar. Udah di black tuh perut orang wadon. Udah di black. Dengar adzan. Allah Akbar. Sorry, Allah udah panggil. Modar. Gitu. Jangan. Ente kerjain itu aja. Ini rapi jam 2, gua sholat dohor jam 2. Begitu.
Itu begitu. Jadi beda-beda orang tuh. Siapa yang disuruh awal waktu, siapa yang disuruh ditunda, ini beda-beda. Islam nggak kaku, nggak kaku. Islam. Imam Malik punya murid Ibnu Wahab. Waktu ngaji maghrib, ngajinya maghrib. Imam Malik ditulis di dalam kitab Tamamun Nasihah oleh ulama besar dari Maroko. Ngaji maghrib, dengar adzan Isya di masjid sebelah, itu lekar digulungin. Dengar adzan Isya, Imam Malik masih ngajar. Imam Malik masih ngajar. Masjid sebelah udah adzan Isya. Kata Imam Malik, malladzi kumta ilaih bi afdola mimmal ladzi kunta fi. Saudara, ente gulung lekar enggak lebih tinggi di mata Allah dibanding yang ente sedang kerjain. Tidaklah yang ente berdiri menuju kepadanya, menuju sholat, dengar adzan, tidak lebih tinggi di mata Allah dibanding yang sekarang anda kerjain. Ente ngaji aja dulu. Adzan, ngaji dulu. Kata Imam Malik, ngaji lebih tinggi. Ntar kita sholat, ngaji dulu biar kelar. Sholat sama ngaji nih, tinggian ngaji ini ngaji dibanding awal waktu ngaji belum tuntas. Dengerin dulu, ngaji, begitu. Jangankan ngaji, dokter tadi tuh ngerobek pasien, yang dikerjain ngerobek pasien lebih tinggi dibanding dia buru-buru sholat awal waktu. Bakal modar nih perempuan yang udah di black nih. Begitu juga kita sopir truk di tengah tol, ngik, enggak, ente jalanin aja terus di rest area, itu lebih tinggi dibanding ente ngerem mendadak untuk sholat tabrakan, kacau. Islam tuh nggak kaku. Ini yang disebut rahmatan lil alamin. Siapa yang disuruh di awal waktu, siapa yang ini mau yang lagi ngaji aja diomelin, woi udah Isya, begitu. Yang nongkrong di gardu didiemin, yang main tahlilan berempat, tahlilan pakai balak 6 double it, pakai itu tuh batu baterai sama benang di kupingnya miring-miring nih, nggak ditegur. Begitu. Ini namanya nggak ngerti dia, nggak ngerti. Lagi ngaji main adzan aja dia, nggak ngerti dia, belum ngerti dia dengan ajaran agama, dia belum ngerti. Imam Malik itu, katanya Malik, malladzi kumta ilaihi bi afdola mimman ladzi kunta fi. Tidaklah yang ente bangun menuju kepada kepadanya, yakni sholat awal waktu, tidak lebih tinggi di mata Allah dibanding anda yang sedang kerjain ngaji. Jangan sampai kita begini, dohor jam 12 kurang seperempat, istirahat kita kerja jadi karyawan jam 12. Kata kita sama bos kita, sorry bos, Allah udah panggil, ini jam 12, tapi kita isi jam 12, sorry. Ini mananya udah ini? Oh enggak. Saudara sekalian, oh mati. Oh mati lampu. Oh baik. Saudara sekalian, ala kulli hal, yang paling bagus sholat awal waktu. Tapi boleh kita mengerjakan tidak di awal waktu, boleh. Yang penting janji mengerjakan sholat. Yang penting jangan sampai keluar daripada waktu yang ditentukan. Ini aturan di dalam kita sholat. Boleh saja kita tunda-tunda, enggak apa-apa. Apatah lagi ada uzur, silakan.
Begitu. Agama tuh nggak kaku. Saudara lagi benerin got, udah benerin got nggak apa-apa. Yang penting saudara janji rapihnya ini tengah 2, ya udah sholat duhur tengah 2. Ini rahmatan lil alamin. Semuanya diayomi oleh Islam. Semuanya diatur oleh Islam. Inilah hebatnya daripada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya udah segini aja. Buat tanya jawab aja. Ada yang ditanya mungkin silahkan. Wallahu a'lam. Gitu. Ya, yang mau tanya. Kalau nggak ada doa aja. Iya baik. Ya monggo dah. Doa. Nggak bisa pakai mic. Udah suara asli aja. Lebih bagus. Kita mati lampu. Begitu. Apa perlu ditazia ini? Saya ngeri takut bayar listriknya telat doang. Bayar listrik telat enggak ini? Wah? Mati separoh. Ya Allah. Setengah mati.